Selamat pagi smart listeners dimanapun bisa mendengarkan siaran ini. Nama saya Ican Memba, belum ganti. Hari ini kita kembali dalam perspektif Indonesia dan kita masih melakukan siaran ini dari Garuda Bogor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan acara ini pun masih merupakan kerjasama dari Populi Center dan Smart FM Network yang ada di berbagai kota di Indonesia. Juga disiarkan oleh jaringan radio media Group lainnya. Yang tidak mendengarkan dengan radio biasanya mendengarkan kami lewat radio Smart FM, audio streaming di berbagai belahan dunia. Hari ini kita akan mendiskusikan topik yang mungkin berada berat, tapi juga sebenarnya tidak terlalu berat kalau di tangan para ahli. Topik ini terkait dengan hutang luar negeri. Saya nggak tahu tepatnya hutang apa hutang, tapi intinya utang luar negeri adalah sesuatu yang menjadi perdebatan sejak lama, sejak kita mulai membuka pintu terhadap pinjaman dari luar. Dan ini ibarat benci tapi rindu. Kita mendiskusikan ini dengan nada yang rada miris, tapi selalu saja dibutuhkan utang, dan bukan hanya kita, hampir seluruh negara dan apalagi korporasi membutuhkan utang untuk mengelola kegiatannya, dan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Soalnya adalah tentu pada pengelolaan, bagaimana mengelola, memanage utang tersebut. Hari-hari belakangan ini isu ini muncul kembali, dan kalau tidak salah menjelang pemerintah baru jatuh juga soal ini menjadi pemantik. Nah, tentu kita tidak mengharapkan situasi yang lebih sulit, tapi lampu sudah menyala, mungkin belum lampu merah, tapi lampu kuning sudah menyala bahwa kondisi atau posisi utang kita baik pemerintah maupun swasta itu sudah ada di ambang yang harus segera diperhatikan. Nah, untuk membahas ini sudah kami undang 3 narasumber, sudah bergabung dengan kita 2 orang. Yang pertama anggota DPR RI dan merupakan anggota dari Badan Anggaran DPR RI, Eka Sastra. Selamat pagi Eka. Selamat pagi Pak Ican. Pak Eka ini adalah anggota DPR dari Partai Golkar yang mudah-mudahan juga akan segera menyelesaikan masalahnya selain kita akan bicara masalah utang. Yang kedua, seorang wartawan senior ekonomi dan juga banyak mengamati soal-soal ini, Hardi Hermawan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ican. Selamat pagi, dan hormat anggota Dewan. Hardi adalah orang yang melototi soal-soal ini, dan kemarin kita melihat ada satu tulisan yang menarik buat Hardi. Sedang dalam perjalanan, Dr. Arief Budimanta, selain staf khusus Menteri Keuangan, beliau juga sekarang adalah Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang baru saja dilantik dan kelihatannya mulai giat bekerja. Saya kira kita ingin ke Pak Hardi dulu, minta overview-nya, apakah betul kita ini sudah lampu kuning atau apa memang masalahnya sudah lampu merah? Yang mana harus dikhawatirkan? Utang swasta yang lebih besar atau kita justru mengkhawatirkan utang pemerintah? Ya. Jadi ini semua bertolak ketika sekitar 10 hari yang lalu Bank Indonesia merilis data terbaru tentang utang luar negeri kita, tentang utang luar negeri Indonesia. Di sana dinyatakan adanya peningkatan sebesar lebih dari 6% dari tahun sebelumnya. Ini data per November 2012, terbarunya itu. Ya. Dijelaskan kalau utang luar negeri kita sudah mencapai lebih dari 300 miliar dolar, yang artinya kalau kita konversikan ke rupiah belakangan ini dengan kurs terbaru itu kurang lebih sekitar 4.200 triliun rupiah. 4.205. Ya, 4.205 triliun rupiah. Yang kalau kita bandingkan dengan PDB kita itu masih belum terlalu itu betul. Iya,
year on year ya sekitar antara 35 sampai 42. 35 sampai 40 karena kalau misalnya PDB kita 10.000 berarti kan 42 tergantung dolarnya lah. Yang jelas sudah cukup besar. Memang disebut-sebut bahwa nilai tersebut masih di bawah batas waspada yang 51%. Ini 35 sampai 42% dianggap seperti itu. Itu patokan di luar negeri. Jepang sudah di atas 100%, Amerika 90%, kemudian negara-negara Eropa seperti Yunani itu juga di atas 100%. Batas bahayanya 51%, kita masih 42%. Tapi kita harus ingat bahwa 42% itu adalah utang luar negeri saja. Sementara kalau Amerika, negara atau Jepang itu boleh dibilang semua utangnya adalah utang luar negeri. Seperti kalau kita sebut penduduk Cina semuanya non-free gitu. Penduduk Cina semua non-free. Utang luar negeri Amerika semua, utang Amerika semuanya adalah dolar. Nah jadi kalau kita mau fair dibandingkan dengan kalau ditambahkan dengan utang luar negeri karena dolar berdominasi dolar dan ambilnya dari kreditornya dari luar. Nah, kalau kita tambahkan dengan utang dalam negeri, angkanya jadi lumayan mengagetkan juga, bisa sampai 75% utang terhadap PDB. Jadi memang tidak bisa dianggap sebelah mata juga. Sudah begitu, BI sendiri yang merilis mengatakan bahwa kemampuan kita dalam membayar utang itu cenderung melemah. Itu dilihat dari penurunan debt service ratio. Itu yang penting ya. Jadi diskusi kita itu akan kita tahapkan pada satu besaran utang dan peningkatan proporsinya, persentase. Tapi sebenarnya kalau pakai itu maka kita akan bilang tadi seperti angka-angka di Amerika dan Jepang, contoh paling gampang karena negara yang kuat ekonominya. Soalnya kan bukan akhirnya persentase utangnya, tetapi kemampuan dia untuk membayar, dan itu disitulah diskusinya. Saya bisa alihkan ke Pak Eka Sastra. Pak Eka, ini harus menjadi perhatian gitu, karena kan ya bukan hanya akan menjadi masalah bagi pemerintah dan para swasta tersebut, kan merupakan bencana bagi perekonomian nasional. Terkait dengan utang ini, secara paradigmatik kita terbelah dua, para ekonom terbelah dua. Ada yang satu memang menganggap pro utang istilahnya, bahwa utang itu sangat dibutuhkan. Ada problem saving investment gap, artinya tingkat ketabungan kita tidak mampu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan kita, apalagi untuk negara berkembang yang sangat butuh infrastruktur, bendungan, irigasi, jalan dan lain-lain. Nah, sehingga menurut mereka jalan keluarnya adalah melalui utang luar negeri tadi. Nah, kelompok kedua menganggap aliran utang menganggap bahwa utang itu adalah jebakan. Para penggiat ekonom-ekonom Amerika Latin banyak menggunakan masa ini sebagai sebuah bentuk bagaimana mereka menghadapi utang. Dan memang secara fakta kita bisa lihat ada dua kelompok negara yang menggunakan utang. Ada yang mampu meningkatkan pertumbuhan melalui utang, Korea misalnya, itu Korea Selatan dalam hal ini, dan beberapa negara lain menjadikan utang sebagai salah satu komponen untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata tentang krisis utang 80-an di Amerika Latin dan krisis utang yang terjadi di Eropa sekarang. Nah, saya sendiri secara pribadi menganggap bahwa lampu kuning terhadap utang ini jangan pernah melihat jumlahnya. Utang adalah lampu kuning itu sendiri. Artinya saya secara pribadi menganggap bahwa utang tetap kita butuhkan untuk menutup saving investment gap, tapi harus kita kelola dengan hati-hati. Pendiri negara kita, wakil presiden pertama sendiri sudah memberikan beberapa penekanan bahwa memberikan penekanan bahwa harus sangat hati-hati dengan utang yang akan diciptakan, karena kalau tidak terkelola dengan baik, tidak dianggap sebagai lampu kuning dari awal, akan membuat ekonomi kita tergantung dan menghilangkan kemandirian kita. Artinya proporsi persentase atau nominalnya berapa saja harus selalu dilihat sebagai lampu kuning. Harus tidak, jangan pernah dilihat dalam partainya lampu kuning kan? Bukan. Secara teori kita punya konsensus 60% utang dari PDB adalah lampu sangat kuning. Nah, kemudian merah. Nah, kalau melihat dari besaran yang ada, kalau dari statistik utang itu hitungannya utang kita 300 ini masih 34%. Sebenarnya masih batas angka yang aman. Tapi sama dengan Bang Hedi tadi bahwa
kita lupa menghitung bahwa kita punya utang dalam negeri yang juga 30 bahkan 40%-nya dimiliki oleh orang asing, sehingga memang perlu kita waspadai agar tidak menciptakan instabilitas terhadap perekonomian kita. Jadi lampu kuning dari awal. Oke, kita istirahat dulu untuk sementara. Ya, kembali dalam topik kita lampu kuning utang luar negeri. Masih pakai tanda tanya loh, tidak tanda seduh. Selamat datang Pak Niko. Kembali dengan dua narasumber, Eka Sastra, anggota Badan Anggaran DPR RI, dan juga Hadi Hermawan, seorang pengamat ekonomi yang wartawan ekonomi senior. Pak Ari Budimantan belum datang, pasti karena capek sekali rapat yang intensif dengan Komite Ekonomi dan Isu Nasional ya. Pak Eka, kembali ke utang tadi. Soalnya kan bukan tadi kita sepakat bahwa utang itu ibarat garam dan gula dalam makanan. Dalam perekonomian itu. Nah, yang kedua soal angka persentase bisa menjadi utama, tapi ketahanan fundamental ekonomi dan kemampuan membayarnya kan yang juga penting. Nah, soalnya bagi kita tentu tidak bisa mensejajarkan diri dengan Amerika dan Jepang yang bisa berutang berapa saja dan pasti dipercaya. Soalnya bagi kita adalah untuk apa utang itu, kan itu Benar. dipakai untuk pekerjaan jenis apa, sehingga dia bersifat revolving dan dia punya implikasi dan segala macam. Nah, syarat pertama, karena tadi menyambung yang pertama tadi bahwa saya melihat utang ini lebih ke arah pengelolaannya. Kita butuh utang, tapi hati-hati utang juga bisa menjadi perangkap bagi kita. Nah, lebih ke arah governance-nya, lebih dari tata kelolanya. Nah, secara utang-utang yang penting bagi kita adalah yang pertama memang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif, bukan untuk konsumtif. Kemudian yang kedua, kita harus melihat tingkat suku bunga, kemudian tenornya, lama pinjamannya. Artinya kita sesuaikan dengan kemampuan kita untuk mengembalikan hutang tersebut. Kalau bisa tenornya panjang kan? Kalau Hatta menyampaikan jangka pendek adalah 10 tahun, beda dengan yang kita gunakan sekarang, jangka pendek adalah setahun lebih, di bawah setahun. Tapi kalau untuk Bung Hatta, jangka pendek itu adalah di bawah 10 tahun. Nah, artinya memang kita ingin utang kita butuhkan, tapi jangan sampai utang kemudian menjadi perangkat sekaligus menciptakan ketergantungan bagi perekonomian kita. Nah, seiring dengan perkembangan, seharusnya karena utang ini kan utang luar negeri lahir karena saving investment gap tadi. Ada kebutuhan kita yang tidak bisa terpenuhi dari pembiayaan dalam negeri. Nah, perlahan harusnya dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inklusif, harapan kita adalah akan ada pembiayaan dalam negeri, baik itu perbankan maupun non perbankan. Misalnya pasar modal, kemudian dari sisi perpajakan, sehingga perlahan-lahan tingkat ketergantungan kita terhadap luar negeri, utang luar negeri dalam hal ini menjadi semakin berkurang, sehingga akan menciptakan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan kita. Nah, ini saya kira poin yang paling penting untuk kita diskusikan, kita bersama-sama untuk dorong terus meningkatkan pembiayaan dalam negeri melalui pendalaman sektor keuangan kita sekaligus peningkatan inklusi keuangan. Ada begitu banyak dana yang masih menganggur, baik itu pribadi maupun institusi, terutama dana pensiun dan lain-lain. Dan saya kira ini bisa menjadi investasi untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap utang luar negeri tadi. Belum jangan juga disimpan di banker atau perbankan, karena itu kan bisa menciptakan satu, ekonominya tidak bisa bergerak, yang kedua tempat penyimpanannya overheated. Benar. Ya kan begitu ekonomi bekerja, sirkulasinya harus jelas. Tapi semua orang tahu bahwa di negeri ini kan meminjam itu sebenarnya sangat mati dan bunganya sangat tinggi dan segala macam. Sehingga mau tidak mau orang, walaupun perhadapan antara rupiah dan dolar Amerika itu terlalu rentan, tetapi ya cuma itu yang bisa dijangkau dan murah, serta murah. Jadi memang kebetulan kami juga dari Pelaku Swasta beberapa waktu saya masih eksportir. Jadi kita dihadapkan pada pilihan yang sifatnya rasional, meminjam dalam negeri misalnya dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, ataukah dari utang luar negeri dengan tingkat bunga yang jauh lebih rendah.
ada cost of fund yang terjadi di Republik ini yang sangat tinggi sehingga utang kita menjadi sangat besar. Nah, saya kira ini juga hal lain yang perlu kita pikirkan di samping pembiayaan tadi, pembiayaan dalam negeri yang perlu kita tegakkan. Dan yang kedua adalah bagaimana membuat sektor perbankan dan non-perbankan kita dalam meminjamkan tadi memiliki tingkat kompetisi yang kalau tidak perlu sama, tapi minimal nyaris sama dengan perbankan luar negeri dengan bunga 2-3%. Itu kan sangat mengganggu dan sekaligus menghantam kami dari sisi daya saing. Saya kira ada banyak pekerjaan rumah kita. Sehingga jangankan produk kita bisa bersaing di luar negeri, di dalam negeri pun masih lebih mahal daripada produk yang datang dari luar. Benar. Banyak pekerjaan rumah kita. Ya, kalau di mata awal kok bisa begini? Ya memang biaya produksinya lebih tinggi dalam cost structure ya. Benar. Dan yang paling penting terkait juga kita punya sebenarnya kalau kita ini mencari pembiayaan dalam negeri, kita kan punya dana pensiun tadi dan beberapa dana sifatnya pribadi. Tapi yang jauh lebih penting menurut saya, dan ini kelihatannya agendanya sangat terkendala saat ini adalah bagaimana BUMN ini kita dorong untuk masuk ke pasar modal. Kenapa? Karena akan menciptakan pembiayaan dari dalam negeri, dan yang kedua membuat BUMN kita ini lebih efektif, lebih efisien dan lebih teraudit dengan baik. Nah sayangnya kita belum punya tentang ke arah mana BUMN yang akan kita kelola. Sudah berapa lama belum ada rencana besar, belum dari BUMN ini mau diapain ya? Nah itu yang membuat komisi, dan kebetulan ditangani langsung oleh komisi saya di DPR RI. Kita banyak yang perlu kita diskusikan. Kita akan diskusi lagi ke Pak Hardi lagi. Kalau ke soal tadi kita harus khawatir utang pemerintah atau utang swasta? Ya, saat ini sebetulnya utang swasta lebih mengkhawatirkan karena pertama secara nominal nilainya sekarang sudah lebih besar daripada swasta, daripada pemerintah. 54% dari utang luar negeri itu swasta, 46% adalah pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, swasta itu rata kebanyakan utangnya itu tidak di-hedging, tidak terlindungi nilai, sehingga rentan sekali kalau ada fluktuasi nilai tukar. BI melaporkan dari 2.000 yang melaporkan utangnya, swasta yang melaporkan utangnya, kebanyakan tidak di-hedging. Bahkan dari 200 yang paling besar dan perusahaan yang paling ternama, itu aja tidak semuanya di-hedging. Itu yang menjadi risiko terbesar dari utang swasta ini. Yang kedua, kebanyakan pemanfaatan utang luar negeri swasta sekarang ini ada kecenderungan banyak untuk refinancing lagi, untuk bayar utang lamanya lagi. Itu peningkatannya luar biasa. Tahun 2010 akhir masih 2,5% proporsinya terhadap utang baru itu untuk refinancing. Sekarang udah hampir 9%. Nambah terus. Ini 15% itu pasti akan naik-naik terus karena mereka memang mungkin kesulitan dalam melakukan kegiatan produksi. Yang terjadi mereka melakukan kegiatan yang spekulatif, tentu yang berbahaya. Mungkin nilainya kecil, tapi berdasarkan teori hal-hal seperti ini bisa menular, bisa mengakibatkan dampak yang luar biasa yang membuat secara keseluruhan ekonomi kita memang terancam. Saya coba kembalikan ingatan saya kita sebelum krisis kita sampai yang menjatuhkan pemerintahan Orde Baru. Kalau tidak salah juga situasinya di mana tadi seperti disampaikan oleh Pak Eka, di mana swasta yang lagi kebut-kebutan membangun, terutama waktu itu ada sektor properti dan beberapa yang lain, terpaksa harus meminjam dari luar negeri karena dalam negeri banknya terlalu mahal dalam pembiayaan, dan sehingga ya ini kan soal apakah kita mau lanjutkan usaha atau tidak. Tapi buat pengusaha kan tidak pernah ada kata pun dia mau kemana lagi, dia harus berusaha, dan sehingga dia membeli atau mengambil peluang dengan dana dari luar negeri, pinjaman luar negeri, dan tidak tahu akhirnya badai moneter menghantam kita dan membuat rupiah terjungkal, ya kan? Tapi kan tidak pernah ada yang menyangka itu. Soalnya bagi kita sekarang kan mungkin rupiah masih naik turun dikit, tapi tidak bakal sejauh seperti kemarin atau gimana? Tidak ada yang bisa memastikan bahwa ini akan segini-gini saja. Yang jelas rupiah itu nggak mungkin kembali ke 10.000, itu udah nggak mungkin. Paling 12.000 itu udah. Apalagi kembali ke angka 2.500. Udahlah. Jelas dalam situasi seperti sekarang kita lihat harga minyak turun sampai 30. Iran dibebaskan embargonya, bisa dia guyuri lagi pasar dengan minyaknya dia, dan bukan hanya minyak mentah loh, gas dari Amerika yang juga ini, sehingga membuat semua orang kemudian sulit pendapatan negara untuk seperti kita yang mengandalkan pendapatan migas gitu.
Nah, hal-hal seperti ini membuat satu migas, kedua CPO kita juga lagi. oh iya, makanya kalau secara pendapatan itu memang kita sedang bermasalah, sangat bermasalah. Ekspor kita rendah, pendapatan pajak juga pengusaha-pengusaha lagi kelabakan, jadi minyak kita juga lagi dari luar seperti itu, harga minyak menurun, yang membuat pasar tidak stabil. Dan kalau sudah seperti ini yang disebut sebagai flight to equality. Jadi uang itu kembali ke negara-negara yang lain yang dianggap jauh lebih aman. Secara risiko dia jauh lebih stabil dibanding kita. Nah, itu yang lebih berbahaya kalau tiba-tiba uang asing yang sekarang beredar seketika lari lagi ke negara asalnya, baik itu karena suku bunga di sana sudah mulai membaik atau karena ekonomi sudah mulai pulih, dan uang tidak punya paspor, tidak punya nasionalisme, tidak punya. Dia terjadi ketika tiba-tiba keluar, itu lebih berbahaya ketimbang tekanan fluktuasinya itu sendiri. Tapi pelarian yang seketika orang menyebutnya sudden death atau sudden stop, itu yang terjadi pada 1998. Kita tahu seperti ini sampai sekarang dampaknya masih kita rasakan. Tapi kalau Anda sendiri melihat sebagai pengamat ya, dengan penampilan politik dari pemerintahan yang makin mengkonsolidasikan dirinya dan satu dua pranata ekonomi sudah mulai bekerja dan ya mungkin masih dalam rencana ya, kan tentu ada beberapa pekerjaan yang bersifat strategis seperti infrastruktur dasar kan tidak mungkin dibangun dalam satu malam. Dulu hanya bisa dilakukan oleh Bandung, Bondowoso dan Jogja, tetapi sekarang kan harus kita lihat dalam skala yang cukup lama, misalnya membangun interkoneksi dan segala macam. Tapi kan pesannya sudah keluar. Apakah itu cukup untuk membuat kita lebih ironisnya yang saya lihat memang justru mencemaskan dari situ. Pemerintah kita begitu ambisius, ingin menggenjot perekonomian setinggi mungkin, yang tentu saja sulit untuk dibiayai dari pendapatan pajak, sulit untuk dibiayai dari pendapatan migas, pasti akan nambah utang. Gak apa-apa utang kalau itu memang ditujukan untuk peningkatan akumulasi modal, untuk peningkatan total faktor produktivitas, tidak apa-apa. Yang terjadi kita berutang dengan cara yang serampangan untuk sebuah proyek yang tidak jelas lingkungannya. Kereta api misalnya. Itu bukan yang B2B? Ya, itu utang swasta. Tapi kan pemerintah yang endorse, jadi memberi contoh ini utang swasta itu jadi kayak begini. Bukan utang swasta kan? Itu maksudnya utang swasta. BUMN itu. Ya itu makanya dia tidak memakai istilah B2B, private to private, tapi B2B. Ya, itu utang swasta sama swasta ya. Nah, gimana tuh Pak Eka? Saya lebih tertarik untuk mendiskusikan masalah struktur tadi, struktur utang kita. Saya kira kita harus masuk lebih detail ke persoalan utang dulu. Nah, kalau kita membandingkan 9798 dengan yang ada sekarang, memang ada perbedaan. Kita lihat, yang pertama tadi komposisi utang swasta jauh lebih meningkat sekarang dibanding 1998. Kalau 1998 dari total 147 miliar dolar, ada perimbangan antara utang pemerintah dan bank sentral dalam hal ini dengan utang swasta. Tapi sekarang utang swasta kita jauh lebih besar. Kenapa? Menurut saya ini juga satu hal yang wajar. Kenapa terjadi perkembangan perekonomian yang membuat swasta kita lebih terkoneksi dengan dunia internasional. Nah, itu ada perbedaan di struktur utang kita. Nah, yang kedua, ada perbedaan di tenor. Kalau sebelumnya tenor utang ini banyak yang terdiri dari utang jangka pendek atau di bawah setahun. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat dari data-data yang ada, tenor utang kita ini sebagian besar tenor jangka panjang. Nah, kemudian dari segi waktu pembayaran juga, ini yang tidak kita atur sebelumnya. Jadi tingkat kebutuhan kita akan mata uang asing terutama dolar sangat tinggi karena jalur pembayarannya yang. Tapi banyak tenor jangka panjang. Jika ada salah satu yang default dan kemudian negara risikonya tiba-tiba melesat menjadi tinggi, itu semuanya bisa berubah. Kreditor sana tiba-tiba bisa meminta percepatan pembayaran dan itu yang bisa jadi sudden death. Oke. Kemudian yang kedua, saya ingin melanjutkan sedikit Pak Adi, dan terkait dengan pertanyaan Bang Edi tadi, yang mengkhawatirkan saya sebenarnya adalah dari sisi komposisi utang ini. Kalau dari segi jumlah mata uang, dari 304 utang luar negeri kita, 207 kalau nggak salah, itu dalam bentuk mata uang dolar. Nah, US dolar. Nah, bayangkan dengan tingkat tingginya ketatnya perdagangan dolar hari ini dengan jumlah dengan rencana Amerika untuk meningkatkan suku bunga. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Nah, kemudian juga dari segi negara asal,
agak menarik kalau kita mendalami komposisi utang kita. Kalau dari sifatnya swasta lebih banyak dari Singapura, tapi kalau dari pemerintahan masih pola lama yaitu di Jepang, dan perlahan kita melihat juga utang terhadap China, beberapa China lalu ini utang. Jadi ada perbedaan struktural yang ada dalam komposisi utang. Nah, terkait dengan seberapa aman utang yang ada saat ini, seberapa aman? Saya kira kalau dari segi jumlah tadi, menurut saya masih relevan. Dan tapi yang paling penting bagi saya adalah dengan tingkat struktur utang seperti tadi, tingkat ketergantungan kita terhadap US dollar, kemudian swasta yang juga terkonsentrasi beberapa negara, saya kira ini memang perlu kita diskusikan secara serius. Nah, jalan keluarnya bagi saya, selain untuk mewajibkan hedging nilai, terutama juga pada sun yang berdenominasi dolar juga wajib ada hedgingnya, ada lindung nilainya sebenarnya, bukan cuma pada pinjaman swasta. Kenapa? Karena turbulensi mata uang ini akan semakin meningkat pada beberapa tahun ke depan seiring dengan perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Jadi sekali lagi jalan keluarnya kaitan bagaimana mampu mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri kita. Nah, soalnya adalah di situ kan, yaitu bagaimana memilih buat belanja apa, pekerjaan jenis apa, terus komitmen untuk hedge, untuk lindung nilai itu apakah memang ditaati atau tidak. Karena kalau tidak maka ini kan yang berutang siapa, tapi kan perekonomian masyarakat yang ambruk kan, yang bukan hanya yang berutang. Kalau yang berutang cuma pedagang kecil kan tidak soal. Yang berutang itu kan perusahaan besar yang punya implikasi terhadap produktivitas. Ya. Tapi kalau kita melihat, kan sebenarnya ada dari B2B perjanjian kita dengan anggaplah kami punya dengan pihak swasta luar negeri, baik perbankan maupun perbankan, kita kan punya komitmen-komitmen di situ, baik termasuk bagaimana sistem pembayaran sekaligus negosiasi ketika terdapat persoalan utang. Tapi saya tidak mau masuk di situ, saya cuma ingin melihat secara makro aja bahwa yang sebenarnya karena sifatnya private, yang perlu kita atur sebenarnya jangka waktu pembayarannya. Saya ingat pada tahun 2012-2013 Amerika Serikat tetap melakukan percetakan uang, tapi kok tiba-tiba kita mengalami kelangkaan US dollar. Ternyata setelah kita mengecek dimakan siapa tuh? Ya, dimakan siapa uangnya? Nah, ternyata ada pembayaran utang yang tidak terkelola dengan baik. Waktunya mepet. Bayangkan ketika semua perusahaan, ketika pemerintah juga berlomba-lomba untuk mencari US dollar untuk membayar utangnya dengan tingkat keterbatasan. Dan sekarang kemudian perusahaan seperti Pertamina tetap butuh dolar. Bayangkan tingkat rumus ekonomi yang sangat sederhana, supply and demand. Dan saya kira wajar ketakutan dari masyarakat maupun dari bicara tadi. Itu kan baru kemarin padahal. Benar. Artinya menunjukkan bahwa pengelolaan kita memang bermasalah. Ya. Baru kemarin aja terbukti seperti itu. Ya. Nah, makanya memang selain jumlah, benar kata selain jumlah yang wajib kita lihat adalah tenor sekaligus jangka waktunya, sekaligus kegunaan untuk utang ini. Apakah benar mampu memberikan multiplier efek pada perekonomian kita? Kalau tidak, untuk apa kita berhutang? Dan di atas itu mungkin nanti kita bisa kembali ke aspek strategisnya dari kreditor itu kan melihat kemampuan orang itu, bahasa itu kalau pribadi. Tapi kalau negara kan dia lihat secara keseluruhan situasi ekonomi politiknya kan, termasuk masalah-masalah hukumnya, stabilitasnya. Kita akan kembali dan saya pastikan Dr. Arief Budimanta, Wakil Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional sudah sebentar lagi menghampiri kita. Kita ke studio Selatan. Kita kembali lagi ke Gado Goblok dan masih berbicara tentang lampu kuning utang luar negeri. Tentu kita bertanya, bukan menjawab. Nah, kembali dengan narasumber Eka Sastra, anggota Badan Anggaran DPR RI dan Komisi 6 itu bidang perdagangan perindustrian BUMN. Oh, cocok sekali. Dan Pak Ardian Bawah soal ekonomi. Pak Arief Budimanta sudah berjanji sudah dekat sekali, tapi ya kita tunggu sebentar lagi. Karena kita juga butuh suara pemerintah, pemerintah dan negara ya. Tapi kalau ekonomi kan tidak soal mau pemerintah mau siapa yang ngomong, tapi ini kan masalah kita semua. Nah,
ada nggak kaitannya misalnya dengan perlombaan kekuatan ekonomi antara blok Cina Selatan, Laut Cina Selatan dengan blok Pasifik, di mana kita tahu Trans-Pacific Partnership dengan dua sponsor utama yaitu Amerika Serikat dan Jepang serta RRC Cina di sebelah yang lain. Kalau kita melihat peta kan sebelah kanan ada Trans-Pacific Partnership, sebelah kiri ada Laut Cina Selatan di mana RRC dan Sutra yang sedang mau dikembangkan menjadi sebuah macam blok ekonomi baru, dan Cina melakukan banyak atraksi pada mata uangnya. Nah, apakah ini juga akan punya implikasi pada kita sehingga kita harus segera menyesuaikan diri? Ya, bisa saja ada kaitan dengan itu. Tapi kalau kita mau jujur, sebetulnya kan konektivitas kita dengan pasar dunia itu agak lemah. Terutama kita dirugikan, jadi lokasi kita itu agak jauh lah. Orang mendingan bikin pabrik di Myanmar atau di mana lebih dekat ke Eropa, misalnya pengiriman dari gitu. Iya, semenanjung ya. Iya, lebih di utara kan. Selamat datang Dr. Budiman. Ya, lanjut. Ya. Oke. Tapi yang jelas pada dasarnya kan kalau saya tidak salah ini semua negara sekarang sedang mengalami situasi di mana APBN-nya defisit semua. Jadi dia harus berlomba-lomba mencari pembiayaan dengan menerbitkan surat utang. Masing-masing negara itu hampir semuanya seperti itu, melakukan surat utang. Mau tidak mau semuanya kemudian berburu uang yang sama dengan menampilkan surat utang masing-masing. Di bohir-bohir juga ya, itu juga sebetulnya. Kebetulan kalau seperti itu yang terjadi, maka dilihat negara dengan tingkat resiko yang tinggi akan memberikan suku bunga atau yield yang lebih tinggi. Yang tingkat risikonya rendah, otomatis biayanya bisa murah karena orang lebih percaya. Nah, kalau udah seperti itu, kita lihat lagi yield surat utang kita ternyata sekarang yang paling tinggi di Asia. Betul ya, besar lebih dari 10%. Nah, itu juga sudah memberikan indikator bahwa para investor memandang bahwa Indonesia cenderung lebih higher risk dibanding negara dalam posisi tawar itu lebih lemah. Betul. Itu ditunjukkan ketika yield atau bunga yang ditawarkan dalam surat utang kita ternyata paling tinggi di Asia. Oke. 10, sekian persen. Nah, sebelum ke Pak Budiman yang mewakili katakanlah aparat negara, gitu, aparat ekonomi negara, beliau wakil ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional. Saya tahu masih juga menjadi staf khusus di Kementerian Keuangan, masih, dan juga dari partai yang berkuasa. Saya sebelum ke sana saya mau ke partai yang mau ikut berkuasa setelah munas nanti. Ya Eka, apakah kita apa yang harus dilakukan dengan kondisi apakah Bank Indonesia yang muncul untuk memberikan confidence atau pemerintah dalam hal ini katakanlah Menteri Keuangan dan saya kira kalau dalam pandangan pribadi saya kita sudah berada pada track yang bagus, karena kan problem-problem yang kita diskusikan tadi semuanya bersumber dari keterbatasan dari infrastruktur misalnya untuk mendorong perekonomian kita. Nah, karena ada keterbatasan infrastruktur kemudian sehingga kita membutuhkan pembiayaan. Nah, sayangnya pembiayaan dalam negeri kita masih belum optimal. Makanya kita butuh untuk membuka keran pembiayaan luar negeri tadi. Nah, saya kira kalau dari sisi jumlah kemudian dari sisi rasio yang ada, saya kira masih dalam batas normal. Cuma memang pada struktural tadi konsentrasi kita dalam bentuk utang $2 triliun, kemudian tenornya juga yang memang sebenarnya semua sekarang hampir sebagian besarnya sudah jangka panjang. Nah, saya kira ini sudah kita harus kembali ke Yunan dan Mimpi. Oh enggak. Nah, sebenarnya kita menjadi basket. Politik bebas aktif sebenarnya kita dilihat dari komposisi utang kita juga. Harusnya bisa dilihat dari situ. Misalnya bagaimana kita mengelola utang kita tidak berdominasi US dollar yang sangat banyak misalnya. Kenapa tidak mengiringi dan beberapa alternatif mata uang lain? Iya, betul. Iya, dan itu kan akan menjadi itu akan membuat kita juga secara politik jadi lebih bebas dan lebih aktif sesuai dengan pandangan sekaligus filosofi dari hubungan internasional kita. Tidak menaruh terlalu banyak risiko pada keranjang yang sama. Tidak, dalam bahasa Indonesia tidak membatasi pada keranjang yang sama. Jadi saya kira problem kita pada wilayah itu saja. Dan atraktif itu kan tetap lebih atraktif itu, dan pasar keuangan internasional juga
masih dikuasai oleh US dollar. Kita berada dalam sebuah ekonomi kehidupan internasional yang sangat berubah. Kalau dulu ada satu poros, sekarang ada beberapa alternatif negara lain yang juga berkembang. Ada China misalnya dengan jalur sutranya tadi, walaupun dia menurunkan pertumbuhan ekonomi sekarang, kemudian kita juga sedang mencoba untuk meratifikasi CEPA. Mudah-mudahan sudah menjadi isu juga kerjasama dengan Uni Eropa. Kalau selama ini kan ekspor kita adalah ekspor yang sifatnya tradisional, Amerika, Tiongkok, Jepang. Hanya terjadi perputaran Sesekali Korea. Ya, hanya terjadi 3 besar itu. Nah, kenapa kita tidak merambah pada hal lain? Nah, dengan adanya pembukaan pasar-pasar baru tadi, misalnya kerjasama dengan Uni Eropa, kemudian Afrika dan lain-lain, saya kira akan meningkatkan ekspor kita. Nah, kenapa ekspor penting dalam pembicaraan utang ini? Karena ada juga terkait dengan rasio utang terhadap ekspor kita. Yang sayangnya sekarang sudah di angka 127% kalau tidak salah. Jadi ada tinggi. Nah, pada saat kita menambah utang, tingkat ekspor kita sangat rendah, sehingga memang terjadi akumulasi yang mengkhawatirkan. Tapi saya kira tidak masalah. Yang penting bagaimana kita kelola utang ini dengan baik, dan kita sudah berada pada jalur yang tepat membangun infrastruktur dan lain. Tinggal memang kita perlu mencari sisi kritis mana yang lebih membutuhkan utang dan mana yang sebenarnya bisa kita biayai dari dalam negeri, dan yang paling penting adalah mengoptimalkan pembiayaan dari dalam negeri. Oke, Pak Arifudin Banta. Iya. Apakah kita, saya ini rakyat kan, apakah kita harus percaya bahwa kita percaya diri menghadapi situasi ini dan kita bahkan ya utang ini belum laku kuning lah. Dan bisa jadi kita ditakuti oleh pengamat seperti Pak Hadi ini. Yang pertama tentu saja kita harus melihat fungsi dan kenapa kita harus kemudian berhutang, gitu ya. Kemudian yang kedua, hutang itu datangnya apakah dari pinjaman dalam negeri atau luar negeri. Nah, yang pertama tentu saja kita berhutang pemerintah ya dalam konteks ini, karena kalau kita lihat dalam basis utang itu, terutama utang luar negeri itu kan total itu sekarang ada kurang lebih sampai dengan posisi Desember itu ada 304 miliar US dollar utang luar negeri, posisi statistik utang luar negeri Indonesia, dan utang pemerintah itu beserta dengan Central Bank kurang lebih 136, kemudian swasta 167, jadi 40% utang pemerintah negara, kemudian 60% datangnya dari utang swasta. Nah, pertama kalau swasta pasti berutang dalam kerangka 2 hal, untuk investasi ataupun untuk modal kerja. Nah, kalau pemerintah terutama untuk kepentingan investasi. Kepentingan investasi ini kita lihat dalam 2 kategori. Yang pertama, kita tahu bahwa utang yang sekarang dilakukan oleh pemerintah karena memang ada apa yang kita sebut dengan defisit ya, pembiayaan, seperti itu, karena memang kurangnya penerimaan negara. Sementara kita kebijakan fiskalnya ekspansif untuk mendrive pertumbuhan lebih tinggi. Gunanya apa untuk mendrive pertumbuhan lebih tinggi? Karena kita punya angkatan kerja yang begitu banyak, kemudian jumlah orang miskin yang juga banyak, begitu. Mau tidak mau, kemudian memang pertumbuhan harus menjadi salah satu instrumen agar kemudian orang dapat bekerja lebih banyak. Dengan orang bekerja kemudian berpenghasilan, dengan berpenghasilan yang baik, maka kemudian penurunan kemiskinan akan terjadi. Nah, untuk orang bekerja itu, maka kemudian sektor-sektor kebijakan pengeluaran anggaran atau pembelanjaan negara harus diarahkan dari yang sifatnya konsumtif ke produktif. Yang dimaksud dengan produktif ini, maka kemudian setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara, baik yang datang dari penerimaan negara yang murni, datang dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak ataupun dari pembiayaan, harus diarahkan memang dalam kerangka untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme investasi, misalnya membangun jalan, jembatan, pelabuhan, kemudian sekolah, dan seterusnya, kereta api dan seterusnya.
untuk memudahkan akses barang dan jasa, kemudian memudahkan aktivitas sektor real untuk bergerak. Kalau kemudian sektor real bergerak, otomatis implikasinya adalah kepada kesempatan kerja, kemudian ke stabilitas harga misalnya. Itu semua saling kait-mengkait. Kenapa kita perlu menggenjot infrastruktur yang sangat luar biasa? Karena Pak Presiden mengatakan, sebagai contoh selalu dicontohkan itu adalah harga semen di Jakarta dibandingkan dengan di Papua yang harganya berbeda bisa sampai dengan 10 kali lipat. Kenapa bedanya bisa 10 kali lipat? Itu semua karena persoalan infrastruktur yang timpang antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Dan kita tahu bahwa sektor-sektor produktif, industri misalnya yang menghasilkan barang-barang kebutuhan utama itu relatif datang dari Pulau Jawa. Produsen utamanya datang dari Pulau Jawa. Nah, kalau kemudian sektor infrastruktur dan sistem logistik ini tidak kemudian dibangun dengan baik, maka kemudian ketimpangan terhadap harga itu akan terjadi. Jadi ini semua adalah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita bicara misalnya dalam aktivitas swasta ada return on investment, maka kemudian di pemerintah itu kembali di rakyat itu kembalinya adalah aspek kesejahteraan rakyat, orang bekerja, akses barang, transportasi barang atau lalu lintas barang dan orang menjadi lebih mudah, kemudian aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, kemudian stabilitas harga lebih terjamin dan seterusnya. Saya rasa mungkin itu Bu Jan. Ya, dan sekarang kita harus mengatakan bahwa situasinya belum terlalu mengkhawatirkan ya. Dalam banyak perspektif dalam melihat utang, tapi rata-rata negara ya kalau kita lihat benchmarkingnya itu mempergunakan apa yang disebut dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto ya. Kalau kita benchmarknya kepada negara-negara yang ada di Uni Eropa itu kan kalau masih di bawah 30% itu relatif baik gitu. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara di kawasan, dengan Malaysia saja, rasio utang terhadap PDB kita itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia. Apalagi misalnya kalau dengan negara maju Jepang itu lebih dari 200%. Tetapi tentu saja kita semua sepakat kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada utang. Maka kemudian sektor ekonomi ini harus bergerak, sektor industri harus bergerak. Dari situ kemudian kita dapat penerimaan negara. Dengan penerimaan negara itu kita bisa bangun lebih banyak lagi. Kalau penerimaan negaranya lebih banyak, otomatis itu defisit antara pengeluaran dengan pendapatan itu akan semakin menyempit, kira-kira mungkin seperti itu. Sebelum ke Eka dan Hamdi lagi, tapi di PDIP ini sudah beres kan secara ideologis bahwa utang itu harus diterima. Utang yang begini, kita harus melihat kategori utang itu adalah jalan terakhir yang kita lakukan ya. Kemudian itu dalam rangka untuk dipakai sebagai kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan untuk konsumtif. Jadi itu kemudian dia ada ininya, apa namanya, ada yang seperti tadi kami bilang itu ada ROI-nya, ada manfaatnya bagi rakyat secara kebanyakan gitu. Jadi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Itu mandat daripada undang-undang. Itulah nafas utama dari ekonomi konstitusi. Ya, dan proses kesepakatan utang pemerintah itu dilalui dengan mekanisme undang-undang juga bersama-sama dengan DPR juga. Iya, tidak sendiri aja. Tidak sendiri. Nanti kita bisa. Oke, kita istirahat dulu untuk jelas jelas. Ya, setelah kita bilang dengan tiga narasumber kita bicarakan tentang luar negeri, apakah sudah langsung dengan belum? Dr. Arif Budi Manda, Wakil Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional, Adi Himawan, seorang pengamat ekonomi dan juga pengamat ekonomi. Ya, pengamat dan wartawan nggak bisa. Dari Kasastra, anggota Badan Negara DPR. Kita seperti tadi di akhir ulasan dari Pak Arif kan ini juga disetujui oleh DPR. Nah,
apakah DPR juga akan melakukan sesuatu untuk katakanlah berbicara dengan pemerintah untuk melihat situasi ini? Kan walaupun mungkin secara umum kita mengatakan ini belum lampu merah, tapi kan nggak bisa tiba-tiba sengketa dengan harus ada langkah-langkah kontingensi yang bisa dilakukan untuk mempertimbangkan situasi ini agar tidak tiba-tiba terjadi sebuah badai. Badai kan tidak ada yang tahu, tidak ada deteksi, gitu loh Pak Eka. Oke. Saya kira mekanisme pembahasannya kan ada dalam APBN juga tentang defisit anggaran misalnya yang selalu kita jaga dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah 3%. Secara kontinu kami terus melihat perkembangan terkait defisit tadi dan kebutuhan pembiayaan. Kemudian yang kedua juga ini juga dibahas oleh teman-teman kami di Komisi 11 bahwa upaya untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri dalam jangka panjang mau tidak mau adalah mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri tadi, sehingga teman-teman dengan bantuan kementerian juga mereka berpartner dengan baik, berupaya untuk selalu meningkatkan baik rasio pajak kita agar lebih baik, kemudian mengembangkan alternatif pembiayaan dan dalam negeri seperti pasar modal, seperti pembiayaan perbankan dan lain-lain. Saya kira ke depan agenda kita adalah perlahan menurunkan utang luar negeri tadi dan sekaligus untuk meningkatkan pembiayaan dalam negeri, dan itu selalu kami kontrol dengan baik di DPR terkait dengan memang yang paling sering menjadi masalah yang perlu kita apresiasi yang disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya terkait dengan perubahan nilai tukar US dollar yang sangat mengalami volatilitas yang sangat tinggi sekarang, sehingga sebelumnya misalnya rasio utang kita cuma 4-30% dari GDP, tiba-tiba terjadi peningkatan bukan karena jumlah nominal utangnya, tapi karena ada perubahan pada kursus dia tadi. Saya kira saya kira itu yang jadi kita betul-betul tergantung pada kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Kalau dia demam, kita mungkin di atas demam. Ya, saya kira ekonomi kita akan bicara fakta. Donald Trump yang terjadi kan. Kita bicara fakta. Sebenarnya inilah problem kalau kemandirian pembiayaan kita belum mandiri secara maksimal. Sehingga mau tidak mau kita harus mengandalkan adanya saving personal gap tadi, terus mengandalkan alternatif pembiayaan. Dan sayangnya sekarang karena pembiayaan dalam negeri belum optimal, maka kita masih menarik ada rencana yang cukup besar jangka panjang, tidak harus dipetik pada pemerintahan sekarang dan periode DPR sekarang, untuk membuat semacam rencana besar agar hal-hal itu mulai perlahan-lahan bisa diperbaiki dalam kaitan dengan gap tadi. Oke. Untuk menutupi saving investment gap tadi, mau tidak mau tabungan dalam negeri, sumber pembiayaan dalam negeri harus ditingkatkan. Nah, termasuk pasar modal tadi, termasuk pajak yang terus kita genjot, dan saya kira memang kita harus fokus di isu-isu tersebut karena semakin tinggi sumber pembiayaan dalam negeri akan mengurangi ketergantungan kita. Nah, kemarin target pajak kita, nanti mungkin Bang Ari yang lebih bisa menjelaskan tentang target pajak kita yang hanya sampai 80%. Tapi kenapa kita mencoba untuk menaikkan target pajak waktu pembahasan? Karena sebenarnya kita punya visi ke depan untuk bagaimana kita menggenjot semua tingkat penerimaan tadi, bukan melulu intensifikasi, tapi penambahan jumlah wajib pajak kita. Ekstensifikasi. Tapi yang biasanya yang gampang dilakukan dalam cepat itu adalah intensifikasi. Jadi orang kayak Pak Eka, Pak Arief, Pak Hardi yang sudah dianggap bisa membayar saja, itu malah ditolak terus, tapi tidak diperluas. Ya, saya kira itu keberatan dari sektor usaha juga menyampaikan ke kami. Nah, tapi kan kemarin teman-teman di komisi juga, komisi 11 saya sedang membahas RUU tentang tax amnesty. Nah, artinya kita sedang mencoba untuk bagaimana meningkatkan wajib pajak kita dan pribadi maupun badan agar lebbi mengoptimalkan. Sekarang berapa persentasenya dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal? Kalau data yang kemarin dari 100 juta berapa yang sebenarnya secara ini jumlah tenaga kerja kita, kemudian ada lagi kalkulasi tentang jumlah yang terkena pajak, itu masih jauh di bawah baik pribadi maupun badan kita. Nah, sehingga salah satu agenda penting ke depan adalah bagaimana untuk mendata dengan baik melalui pengampunan tadi, baik melalui
program-program yang lebih konkret maupun melalui pelaksanaan hukum yang lebih tegas, sehingga mau tidak mau tingkat kepatuhan wajib pajak kita akan jauh lebih baik daripada yang ada sebelumnya, sehingga perlahan ketergantungan kita terhadap utang luar negeri tadi menjadi semakin berkurang. Dan yang paling penting untuk kita sadari sekarang sebenarnya bukan pada jumlah utang kita aja dengan perbandingan dengan GDP, tapi utang luar negeri pun 30-40%-nya dikuasai asing. Nah, Jepang mungkin punya utang yang 227%, tapi lebih baik dibanding negara-negara Eropa yang masih utangnya di bawah 200%. Kenapa terjadi perbedaan? Karena Jepang lebih banyak mengandalkan utang dari dalam negeri, utang yang dari masyarakatnya sendiri, sementara dari negara-negara BRICS tadi mengamankan utang dari asing, sehingga ketika terjadi situasi ekonomi yang sangat tingkat global, maka mereka beramai-ramai untuk meninggalkan sahamnya tersebut, meninggalkan aset-asetnya, sehingga terjadilah goncangan keuangan. Nah, saya kira selain utang luar negeri, tapi juga bagaimana mengurangi kepemilikan asing di seluruh maupun di pembiayaan dalam negeri kita, sehingga akan membuat kemandirian ekonomi yang menjadi cita-cita kita bisa terlaksana dengan baik. Orang yang bisa bicara canggih ini kira-kira ada berapa orang seperti itu? Nah itu problem. Ada satu nggak keluar dari pemerintah. Pak Hadi, tulang punggung ini kan penting, backbone, tulang punggung perekonomian kita kan belum bisa kita anggap mandiri. Padahal nawacita atau apa yang disebut sebagai ideologi ekonomi dari PDI Perjuangan dan koalisinya kan lebih mau membangun kemampuan kita sendiri, tulang punggung yang harus dibangun. Jadi itu butuh waktu. Nah, kan ada kurang lebih tiga komponen yang cukup penting. Di sini ada satu bank sentral yang mengontrol situasi moneter, ada OJK yang sudah mengambil alih fungsi-fungsi pengawasan dan pengelolaan institusi keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, segala macam yang disampaikan tadi. Yang ketiga adalah fiskal, di mana pemerintah yang mengelola secara penuh. Nah, tiga kaki ini yang akan membuat daya tempur dari perekonomian kita, apakah memang kuat di mana, pincang di mana, atau sudah sama-sama kuat atau makin sama-sama lemah? Ya, serba tanggung gitu. Tidak ada yang satu misalnya bisa memberikan kita keyakinan bahwa apa kebijakan yang mereka lakukan bisa efektif berjalan di lapangan. Belum ada satupun yang menunjukkan hal seperti itu. Kalau balik lagi ke soal utang, kalau apa yang dikemukakan oleh Dr. Arief Budiman tadi itu berjalan sesuai dengan realitanya, tidak ada sama sekali kekhawatiran dengan utang kita. Bahwa utang kita ambil, kita gunakan untuk menambah atau mengakumulasikan modal, meningkatkan faktor produktivitas, sehingga kemudian pertumbuhan kita melonjak dan ekspor kita naik, lalu kemudian kita punya banyak devisa untuk bayar utang itu tadi secara lancar, lebihnya labanya kita bisa petik juga. Itu ideal sekali. Persoalannya banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa pemanfaatan utang ternyata tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif. Tadi direncanakan. Iya, Pak Arief sudah menunjukkan bahwa prioritas, misalnya katakan Papua, harga semen di sana bisa sampai jutaan satu sak. Di Jakarta hal semen itu adalah presiden. Kalau kita bangun infrastruktur maka harga semen akan diikuti komponen yang lain. Tapi kan yang prioritaskan sekarang pembangunan kereta Jakarta ke Bandung, yang dua-duanya sebenarnya ya udah jalan semua gitu. Dan kita tidak tahu, tidak pernah ada kajian bahwa pembangunan kereta ini bisa menunjukkan berapa sih pertumbuhan. Dan jadi selain perbincangan teknis ini ada isu keadilan ekonomi. Ada itu juga, selain isu keadilan ekonomi, isu resiko bahwa uang yang dipinjamkan untuk proyek itu akhirnya sulit terbayarkan. Itulah yang kemudian membuat kontraktor minta jaminan negara untuk penjamin. Karena takut tidak terbayar oleh si pelaksananya ini tadi. Artinya negara itu juga. Nanti berbahaya juga buat negara kan kalau negara itu penjamin. Jadi artinya risikonya beralih ke pemerintah atau ke negara. Itu yang pertama. Kalau posisi BI yang terlalu kuat dan terlalu otonom, nah BI memang kuat dan otonom, tapi kan pada prakteknya ketika BI menurunkan suku bunga emang diikuti oleh bank. Kan tidak. Kenapa? Karena memang selain jadi akhirnya mohon maaf, BI
otonom dan kuat terhadap pemerintah, tapi tidak kuat kepada bank. Iya, boleh dibilang seperti itu. BI kemarin menurunkan 25 basis point, kan suku bunga perbankan enggak. Kenapa? Karena suku bunga SUN yang diterbitkan di kantor Pak Arief Budiman ini masih 10%. Ya itu juga kan harus dijadikan pertimbangan oleh bank. Kalau dia turun terlalu rendah, ya semua lari ke SUN, keserah ke SUN semua uangnya. Tidak bisa mereka menarik dari pihak ketiga kalau dia bisa memberikan bunga yang lebih tinggi. Kalau sudah seperti itu, ya ketika kredit mereka salurkan, bunganya juga jadi tinggi. Lingkaran setan memang terlihat. Tapi yang mau tidak mau, kalau sudah seperti itu, yang harus diawasi dari awal adalah benar-benar memastikan bahwa pemanfaatan utang itu benar-benar ditujukan untuk kegiatan yang produktif, yang bisa menghasilkan nilai tertentu, yang bisa menjamin pembayaran dan labanya bisa dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat. Itu kalau utang pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar pemerintahan sebelumnya dari Pak Arief tenang aja. Kita mendengar pemerintah 10 tahun. Iya. Mengambil pinjaman ketika dana kas pemerintah memang benar-benar kosong, jadi biaya rutin mereka talangin dulu dan biaya pinjaman. Itu kan sama sekali tidak produktif. Hal seperti itu yang menunjukkan bahwa pengelolaan utang kita memang masih berantakan. Tadi juga Pak Eka mengatakan pembayaran semuanya kalang kabut, sehingga ketika dolar di negara-negara lain melemah, di kita dolar menguat karena kita butuh dolar semua untuk bayar cicilan utang. Menunjukkan juga kalau pengelolaan itulah. Oke, Pak Arief, selain berbicara teknis soal hutang, manajemen hutang, kan tadi seperti saya katakan tadi bahwa dulu di zaman Pak Harto mengelola 2 poros saja antara lapangan Banteng dan Kebon Siri, antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, itu harus dibentuk ke satu dewan moneter. Padahal dulu kita tahu Bank Sentral tidak seperti sekarang itu. Sekarang segitiga. Jadi ada Kebon Siri, Bank Indonesia, ada lapangan Banteng, Kementerian Keuangan, ada Pancoran, OJK. Nah, bagaimana ini segitiga ini bisa menjadi kekuatan bersama, bukan harus saling menafikan dan tidak berjalan pincang. Segitiga itu ada titik aksisnya di tengah melalui apa yang disebut dengan forum koordinasi dan kebijakan sektor keuangan. Dan setiap bulan kita itu ada rapat di Kementerian Keuangan ya, antara Kementerian Keuangan, kemudian OJK dan Bank Indonesia untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian dan jasa keuangan, tentu saja moneter, sektorial setiap bulan, dan memitigasi risiko yang diperkirakan akan terjadi pada bulan-bulan yang akan datang. Jadi itu setiap bulan ada itu tanpa ada embel-embel Dewan Moneter seperti yang lalu. Level yang berapa? Levelnya ya level mengambil keputusan, level pimpinan, jadi menteri, kemudian OJK ya kepala OJK-nya, kemudian IDI ya Gubernur Bank Indonesia-nya. Dan kita di forum koordinasi kebijakan sektor keuangan itu ada sekretariatnya di Kementerian Keuangan. Jadi tetap pemerintah yang menjadi hostnya. Ya betul, dan kita tahu juga bahwa Presiden juga secara rutin rapat bersama-sama dengan 3 pihak tadi itu ya, untuk mendengarkan, mengevaluasi, berdiskusi bersama-sama tentang kebijakan sektor real, moneter dan fiskal itu agar berjalan secara smooth bersama-sama. Oke, intinya walaupun produknya mungkin terlalu rumit dipahami masyarakat, tetapi postur politiknya kelihatan bahwa ini dalam level yang sama dalam melihat situasi. Kita iklan dulu. Ya, balik lagi kita tim haji. Nah, segitiga ini kan memang segitiga yang menarik. Dulu ada segitiga emas, ya. Segitiga emas itu di Jakarta, Kuningan, Suroto, Sudirman dan Tamrin. Nah, segitiga ekonomi kita itu kan dalam kaitan dengan manajemen utang penting, bukan hanya soal teknis ya, tapi soal bahwa ketiganya itu ada sebuah irama yang sama. Nah, ini kan penting, dan Presiden kan bukan hanya Presiden, tapi juga kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Ini kan satu pesan yang penting dalam mengelola utang, karena kan akhirnya daya tahan
daya ekonomi yang penting seperti dibicarkan sebelumnya tadi. Gimana kita membuat situasi itu menjadi lebih data, lebih real? Ada satu usulan di mana BI, pemerintah, lalu juga mulai sekarang mungkin menyusun sebuah protokol kebijakan. Saya tidak tahu apakah sudah berjalan di forum atau belum, tapi sebuah protokol yang menjadi SOP sekiranya terjadi hal yang terburuk. Misalnya salah satunya bagaimana caranya menegosiasikan secara kolektif utang-utang swasta yang jatuh tempo di saat kondisi rupiah sedang melemah dan mereka kesulitan. Gimana caranya merenegosiasikan lagi, dan itu protokolnya mungkin harus bisa disusun dari sekarang sehingga ketika pada waktu persoalan itu muncul kita sudah siap dengan antisipasi. Dan seperti tadi meningkatkan daya tulang punggung perekonomian kita kan, soal utang itu besar apa tidak kan terkait dengan kita seberapa bisa mandiri kan? Iya, makanya itu juga. Jadi besar atau tidaknya utang itu bukan nilai pentingnya, tapi yang bagaimana besar atau kecilnya utang itu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan mendukung kemandirian ekonomi kita sehingga di jangka yang lebih panjang kita tidak lagi memerlukan utang dalam jumlah yang sedemikian besar. Nah, yang tadi dikatakan kerjasama secara real itu mungkin satu menyusun itu tadi. Kemudian juga terkait dengan tax amnesti misalnya, itu kan berapa? 3.000 triliun yang diharapkan bisa masuk dari uang-uang para besar ya, Taipan. Dia senilai dengan hampir utang luar negeri kita sekarang. Kalau memang itu bisa masuk ke sini, lalu kemudian bisa masuk ke dalam perekonomian kita dan bergulir, nah jelas itu efeknya bisa lebih baik dibanding kalau kita harus berutang ke luar negeri. Persoalannya, pastikan oleh ketiga lembaga ini, baik BI, pemerintah, lalu OJK, dan di-backup oleh DPR, jangan sampai ada free rider di sana. Jangan sampai ada yang melakukan moral hazard. Uang 3.000 triliun gede, mau masuk ke sini, ada yang ngutip barang berapa persen juga berapa nilainya itu. Nah itu pastikan jangan ada hal-hal yang seperti itu, karena itulah yang juga menjadi persoalan dalam perekonomian kita. Kebocoran yang seharusnya tidak perlu, yang harus jadi nilai produktif, akhirnya bocor dan jelas kemana. Pak Arief, pemerintah sangat berharap tax amnesty ini atau hanya harapan dari DPR saja? Ya, yang pertama kan kita akan membahas mengenai pengampunan pajak ini dalam ranah undang-undang, gitu ya. Dan kita harapkan secepatnya nanti DPR dapat menyelesaikan bersama dengan pemerintah, mudah-mudahan bisa dalam masa persidangan ini, sehingga kemudian ada capital inflow yang masuk yang kemudian dapat dikanalisasi untuk kepentingan pembangunan kita, kalau penerimaannya nambah, kira seperti itu ya. Kalau misalnya masuknya dengan mendem, tapi bisa langsung bergerak di sektor real. Jadi misalnya seperti itu kan, skenario-nya kan ada yang masuk langsung, kemudian ada juga yang melalui proses kanalisasi yang diendapkan sementara dalam bentuk obligasi misalnya, itu kemudian 1 tahun kemudian itu bisa dipakai kembali untuk berbagai macam aktivitas. Nah, kalau kemudian berdasarkan report yang berkembang seperti yang dikatakan oleh Bung Hardi tadi ya, dengan adanya tax amnesty ini, maka kemudian katakanlah misalnya masuk hanya 20 sampai 30%-nya begitu ya, dari 3.000 sampai 3.500 uang segar triliun uang segar itu, kira-kira ini kalau seperti itu skenario itu, maka kemudian banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan 20-30% dari 3.000 atau 3.500 triliun itu. Bahkan dalam ekonomi kan ada juga psikologi, belum masuk realnya pun sudah bikin sentimen. Iya, sudah bikin sentimen yang positif karena bakal ada duit di pemerintah, ya. Oke, TK ya, tentu lebih senang lagi DPR. Sebenarnya bukan domain kami di Komisi 6, itu domain teman-teman di Komisi 11. Tapi apapun namanya, saya kira ini salah satu bentuk dari langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah yang juga akan diskusikan secara bersama-sama bagaimana untuk meningkatkan pembiayaan dari dalam negeri kita, sehingga
kebutuhan kita akan pembangunan infrastruktur dan lain-lain bisa terpenuhi bukan lagi dari sektor luar negeri tapi dalam negeri. Caranya seperti tadi, meningkatkan tax ratio. Kalau sebelumnya 11-12%, kita naikkan sampai 14-16%, sama dengan peer country yang sama dengan kita. Itu akan mengurangi tingkat ketergantungan kita terhadap pembiayaan dari luar negeri. Nah, saya menaruh harapan besar pada undang-undang tersebut. Saya juga menaruh harapan yang sangat besar pada upaya kita mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri, baik pasar maupun lain. Karena hanya dengan cara itulah kita mampu membuat pembiayaan keuangan kita lebih mandiri. Kalau kita lebih mandiri, artinya tingkat ketergantungan kita akan semakin berkurang dan kemampuan kita untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi, terutama yang sangat produktif seperti irigasi dan lain-lain, bisa kita penuhi dengan sumber pembiayaan dalam negeri. Dan nawacita bisa benar-benar. Nawacita bisa, negara hadir dalam pembangunan tersebut. Tapi poin penting juga, Kaican, karena problem kan keinginan masyarakat untuk menabung itu kan berdasarkan jumlah pendapatan juga. Ya. Jumlah masyarakat kelas bawah jauh lebih tinggi keinginannya untuk menghabiskan dana tersebut untuk mengkonsumsi, berbeda dengan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Nah, salah satu problem mendasar juga yang mungkin nanti mudah-mudahan Bang Arif juga bisa membantu kami dari sisi pemerintahan adalah terkait dengan distribusi aset dan pendapatan tadi. Di Indonesia, ya kita punya concern ini untuk melihat adanya ketimpangan pendapatan. Juga ada beberapa waktu lalu ada penelitian dari Jeffrey Winter tentang oligarki yang menceritakan tentang ketimpangan pendapatan kita dari pendapatan terendah sampai ke tinggi. Intinya menyimpulkan bahwa ada ketimpangan pendapatan yang sangat ekstrim di Indonesia. Walaupun tentu saja di beberapa negara terjadi juga. Apa relevansinya ketimpangan pendapatan yang sangat ekstrim yang juga diulas oleh beberapa media waktu lalu terkait dengan pengusahaan tanah dan lain-lain? Apa relevansi dari ketimpangan pendapatan dan aset tadi terhadap diskusi kita? Ketika terjadi distribusi pendapatan lebih merata, artinya tingkat konsumsi masyarakat akan terpenuhi, sehingga akan ada selisih pendapatan yang mereka gunakan untuk ditabung atau diinvestasikan di pasar modal atau di sektor-sektor lain. Nah, sehingga kita punya cukup dana untuk membiayai produk kita dan dalam negeri kita. Nah, saya kira agenda ke depannya selain agenda hal tadi bagaimana meningkatkan pembiayaan, yang paling penting juga adalah bagaimana mendistribusikan aset dan pendapatan kita yang sangat timpang. Itu dana buat desa kemarin berapa itu? Dalam on the way. Kemarin sama dengan diskusi kita. Lumayan itu, gua langsung berada di front line. Iya, langsung. Saya kira proposal sangat positif. Kita sempat diskusikan di tempat ini juga Kaican waktu itu. Cuma problem kita di tingkatan birokrasinya. Ada ternyata sehingga di rekening pemerintah daerah dan seterusnya. Tapi saya kira di balik itu ada sebuah keinginan besar dari kita semua, baik di parlemen maupun di pemerintahan, bagaimana untuk anggaran tadi langsung ke masyarakat sehingga bisa lebih tepat sasaran. Dan saya kira ini agenda juga untuk bagaimana mendistribusikan aset dan pendapatan tadi. Karena kalau nyangkut-nyangkut di rekening maka jadi ekonomi itu. Ya, sama dengan penyerapan anggaran. Sama juga dengan tadi kalau tax amnesty itu masuk 20-30% tapi ngendon dulu bentar, dipegang dulu, disimpan dulu kan? Ya, itu lebih baik kalau penyerahan ekonomi. Saya kira kita perlu membedakan dua. Ekonomi kertas saja. Sebelum menjadi digital ya. Sebelum menjadi kenyataan, Pak Kaican, kita harus punya visi. Dan saya kira kita sudah pada langkah yang tepat. Kita punya visi, kita punya keinginan, kita ingin menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Tinggal bagaimana ke depannya kita benahi kekurangan yang ada. Kalau misalnya kemarin dana desa terhambat di rekening, kita bisa membuat peraturan. Dan saya kira Kementerian Desa juga sudah berkoordinasi dengan baik untuk bagaimana anggaran tadi terserap lebih cepat dan lebih langsung ke masyarakat. Kembali lagi ekonomi karena terkait dengan negara, dengan masyarakat kan bukan ekonomi sekedar teknis, tapi ekonomi yang sifatnya lebih strategis. Nah, kalau kita melihat dulu pemerintah ini melakukan reposisi dan reshuffle mengganti Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian, ya. Tapi tidak bisa hanya itu kan. Kita selain di sana harus ada koordinasi dan kelihatan solid, tetapi di DPR juga jangan doang saja terlalu politik yang kelihatan. Kan tidak ada
saya tidak tahu, makanya saya Eka tadi berapa orang kayak Eka begini. Itu maksud saya supaya yang muncul di DPR adalah kalau benar-benar mikirin rakyat, kan mikirin ekonomi, tidak hanya mikirin antara urusan dia dengan dia. Nah, sehingga ada muncul sosok di sana yang posturnya kelihatan gitu loh, sebagai institusi yang membuat undang-undang yang semua terkait dengan ekonomi juga. Ya, ini merupakan suatu keuntungan bagi pemerintahan Joko Widodo, tapi juga merupakan sebuah kelemahan, di mana kita lihat partai-partai yang ada di DPR cenderung semua merapat, termasuk partainya Bung Eka ini semua merapat ke istana, kan? Siapa yang mau jadi oposisinya udah tinggal Pak Prabowo sendirian sepertinya, atau sama Fahri Hamzah Pak partainya. Ya, ketidakadaan oposisi di DPR memang membuat pemerintah sepertinya kurang terawasi secara efektif. Kasus yang terjadi pada tidak harus oposisi. Ya, tapi paling maksud saya kualifikasi orang-orang atau ya, tadinya saya kan berharap saya mau coba perjelas maksud saya. Kan nuansa terlalu politik dan politiknya benar-benar politik kepentingan yang muncul di DPR selalu dalam sebuah pemerintahan. Saya nggak tahu ya sebenarnya, barangkali sebenarnya ada yang bekerja di balik ke ruangan-ruangan rapat yang bagus, tapi tidak muncul gitu, sehingga kan pemerintah nggak sendirian kok terlalu keputusan kan harus dibikin bersama. Iya, maka itu yang menjadi problem bilang ketika di DPR pertama secara sistem tidak ada oposisi yang betul-betul sesuai apa di dasar undang-undang, memang tidak ada. Kedua, figur-figur yang ada katakan profil-profil itu memang sekarang melemah. Dulu kita tahu di Komisi 11 ada Arief Budimanto, ada Hari Ashar Aziz, sebelumnya ada Derajat Wibowo yang bisa mengimbangi menjadi sparring partner yang seimbang, Soekarno Arfa dan sebagainya bisa menjadi sparring partner yang seimbang dengan pemerintah. Sekarang paling banter ada di Fadil Muhammad dengan Gus Mahfud misalnya. Eka Sastra tidak di Komisi 11, di Komisi 6, jadi lebih dengan Tom Lembong aja nanti ngobrolnya. Memang itu juga menjadi sebuah problem di mana kemudian daya kritis dari DPR terhadap pemerintah juga supaya negara juga tidak sehat. Betul. Waktu APBN kemarin penolakan DPR lebih ke politis, tidak terlalu substansial. Tidak dikritisi kenapa pertumbuhan pajak ditingkatkan sedemikian tinggi sementara di tahun 2015 saja sudah berantakan. Bagaimana sedemikian ambisius meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Dalam heboh kereta api cepat kan tidak muncul. Sama sekali juga tidak muncul yang bersifat ya kritis yang konstruktif, sentimen yang lebih muncul. Jadi memang DPR pun menjadi problem dalam situasi seperti ini. Saya sih berharap sebetulnya partainya Mas Eka istiqomah menjadi oposan yang oposan yang loyal gitu. Bisa oposan loyal tapi bisa juga partai koalisi yang kritis kan gitu. Nah ini itu dia. Ya, akhirnya ya itu koalisi yang loyal. Oke, kalau pemerintah sendiri gimana? Lebih membutuhkan DPR yang seperti itu, DPR yang kan politik stabil selalu baik bagi pembangunan ekonomi, dan kalau kita bicara dalam konteks utang kan, kalau kita stabil maka kreditur kan tidak was-was. Ya, kami rasa pemerintah membutuhkan mitra ya dalam kerangka check and balances atas dasar konstitusional. Tentu saja apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibutuhkan pengawasan. Pemerintah juga butuh dari hasil pengawasan itu penyempurnaan terhadap berbagai macam aturan, termasuk di dalamnya undang-undang yang dibicarakan bersama dengan DPR misalnya. Kita ingin misalnya undang-undang APBN kita makin lama makin berkualitas, makin berbasis kepada kinerja, dan tentu saja memang proses pembahasan dengan DPR salah satu instrumen yang kita butuhkan untuk meningkatkan kualitas itu. Oke, kita iklan lagi untuk satu sesi terakhir. Topik kita sudah masuk di sesi terakhir. Saya kira saya ingin meminta barang 3 menit masing-masing narasumber untuk memberikan tekanan pada isu kita kali ini. Saya mulai dari Dr. Arief Budimanto. Yang pertama ya tadi persoalan utang pemerintah. Kalau bicara masalah benchmarking yang berkembang umum, sebenarnya kita masih dalam batas-batas yang normal ya, batas yang wajar. Rasio utang kita dengan GDP masih di bawah 20%, Jerman itu 80%,
Prancis itu kurang lebih 100%, kemudian Belgia itu more or less juga sama seperti dengan dengan Prancis. Itu negara-negara yang maju untuk membangun perekonomiannya, untuk membenahi berbagai macam sektor real yang ada di negaranya. Mereka juga utang, tapi yang penting begini, utang itu dipergunakan untuk kegiatan ataupun aktivitas yang benar-benar produktif dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, baik pada saat ini sampai dengan kemudian jangka panjang, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya kemudian kita harapkan bahwa karena kita berbicara tadi juga mengenai pembiayaan ataupun bunga yang terkait dengan utang ini, memang mau tidak mau kita juga berharap ada satu langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh sektor perbankan kita secara keseluruhan, sehingga kemudian suku bunga kita dapat semakin rendah. Dengan semakin rendah, maka kemudian itu akan mempengaruhi apa yang kita sebut dengan biaya produksi. Nah, kalau biaya produksi ini menurun, maka kemudian apalagi sekarang harga minyak turun, maka kemudian implikasinya diharapkan kepada peningkatan daya beli dari masyarakat. Nah, kalau kemudian daya beli masyarakat tumbuh dengan baik, ya, kemudian sektor pasti akan bergerak, dan sebagian daripada penghasilan yang ada di masyarakat ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk ditabung. Nah, kalau kemudian tabungannya berkembang dengan baik, kurang lebih sekarang misalnya di perbankan kita itu ada 4.000 triliun dana pihak ketiga, maka kemudian utang itu bukan lagi kita datang ke luar negeri, tetapi juga bisa datang dari pembiayaan dalam negeri yang berasal dari masyarakat. Dan kita tahu misalnya di Jepang sebagai contoh, itu Bank Sentral Jepang baru saja menurunkan suku bunganya. Menurut saya bukan menjadi positif, menjadi minus 25. Dan kalau kita nabung ya berarti ya udah pasti rugi lah. Yang boleh katakan adalah uang itu beredar di lapangan. Dan lebih bagus beredar di lapangan, termasuk datang ke Indonesia. Kan kira-kira kan seperti itu. Dan ini yang dimanfaatkan oleh kita, ya, karena dia ada program quantitative easing. Dia pasti yang namanya bank bukan hanya ada di Jepang, tapi juga ditransmisikan ke berbagai wilayah negara-negara termasuk di Indonesia, yang bisa kita kanalisasi dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan dengan yang lain-lain. Saya rasa mungkin itu Pak Ican apa yang kami sampaikan. Oke, Pak Eka. Dari awal tadi saya sudah memberikan penjelasan tentang dua aliran, dua mazhab, dua teori, dua paradigma berbeda tentang utang, baik yang pro utang dengan alasan tadi dan yang anti utang dengan alasan tadi, terutama dari ketergantungannya, kemudian ada jembatan-jembatan utang. Nah, secara pribadi posisi saya tidak berubah dari sejak mahasiswa sampai sekarang, bahwa utang bukan suatu yang najis. Utang adalah satu hal yang sangat kita butuhkan. Swasta pun membutuhkan utang tersebut. Nah, problemnya adalah bagaimana utang itu kita kelola dengan baik. Dari sejak awal, utang lampu kuning, utang adalah lampu kuning. Ketika kita tidak mampu membayarnya, jangan pernah coba-coba berutang. Artinya bukan terkait dengan jumlahnya, tapi dari segi kemampuan kita membayar utang tersebut. Nah, karena itu kita harus punya beberapa poin kapan utang dibutuhkan atau tidak. Nah, pertama tadi saya tentang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua dari sisi bunganya, dari sisi tenornya. Nah, kalau ini semua bisa kita lalui dengan baik, kita akan mampu menciptakan sebuah model ekonomi yang bisa bertumbuh secara cepat, secara inklusif, bukan cuma dari sumber pembiayaan dalam negeri, tapi juga dengan bantuan dari pembiayaan luar negeri. Walaupun dalam perkembangannya, ketika pembangunan semakin meningkat, akan makin banyak warga yang sejahtera, mereka akan melakukan saving, sehingga gap antara kebutuhan investasi dengan saving bisa terpenuhi dari dalam negeri. Sehingga ya pembiayaan luar negeri tidak kita butuhkan lagi. Jangan bank kasih bunga tinggi. Nah itu juga sebenarnya karena kantornya terlalu banyak, terlalu besar, ya biaya overheadnya dari itu. Biaya operasional bank, tapi lebih karena cost of fund. Karena
tidak semua orang punya uang yang banyak yang bisa disimpan di bank. Nah, ketika mereka punya uang yang banyak, mereka bisa bernegosiasi dengan bank. Nah, makanya isunya adalah kalau kita mampu mendorong distribusi aset dan pendapatan, saya kira tingkat tabungan kita dalam negeri akan meningkat. Nah, terkait dengan utang luar negeri tadi, perlahan porsinya akan menurun, bukan cuma utang luar negeri swasta dan pemerintah, tapi juga kepemilikan asing di SUN perlu kita waspadai untuk menurunkan terus volumenya dari 30 atau 40% sekarang kita harus turunkan sehingga benar-benar tercipta kemandirian. Nah, dengan kemandirian tadi bukan tidak paksa, tapi dengan mekanisme pasar kan. Bisa dengan ada buyback dan ada refinansi dan seterusnya, kita bisa lakukan itu. Jadi intinya utang luar negeri perlahan kita kurangi, kepemilikan asing di sektor di surat berharga tadi kita kurangi, sehingga akan tercipta kemandirian ekonomi, sehingga kita hanya butuh uang dari dalam negeri untuk membangun bangsa kita ini. Karena ada satu poin penting terhadap utang luar negeri juga. Biasanya utang bukan cuma jumlah uang, tapi ada kondisionalitas, ada syarat-syarat di belakangnya. Inilah yang ditolak oleh beberapa negara. Karena setiap utang wajib menggunakan produk kami dan ada persyaratan politiknya kadang-kadang. Nah, sehingga memang benar-benar ya dong, ada makan siang gratis. No free lunch. Nah, karena itu kenapa di sini ada breakfast lah. No breakfast. Nah, karena itu mau tidak mau kita harus mengurangi porsi utang luar negeri tersebut sehingga bisa terpenuhi dalam negeri. Nah, dari dalam negeri gimana? Dari saving tadi, dari pasar modal dan dari sumber pembiayaan lain. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, pajak kita naik, pasar modal kita naik, kita akan membangun sebuah Indonesia yang mandiri dan Indonesia yang lebih berkeadilan dan Indonesia yang lebih punya harkat dan martabat bergaul di dunia internasional. Indonesia yang sesuai dengan cita dengan semangat karya kekaryaan. Hargi Hermawan. Iya. Yang pertama, kita jangan juga mudah terpukau dengan rasio-rasio yang sekarang dikembangkan. Bahwa rasio kita utang terhadap GDP masih 35%, ya kami aman. Tapi kalau itu ditambah dengan utang dalam negeri, bisa sampai 75% rasio utang kita terhadap GDP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat ketika utang kita terus meningkat, pertumbuhan ekonomi kita agak menurun. Kemiskinan kita tetap meningkat, pengangguran kita tetap meningkat. Artinya apa? Ada masalah antara pemanfaatan utang yang harusnya ditujukan untuk itu tadi, meningkatkan pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, tidak terlalu terkoreksi. Kemudian yang ketiga, tidak hanya utang swasta yang kita harus waspadai, utang pemerintah juga harus kita waspadai. Saya ambil penelitian dari seorang ekonom yang sebetulnya merupakan stafnya Pak Arief Budimanta, tapi atas nama pribadi dia melakukan penelitian. Dia menyatakan bahwa posisi utang luar negeri pemerintah pun sudah overhang, artinya sudah berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Jadi ketika pemerintah meminta pinjaman secara langsung ke luar negeri, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi malah negatif. Semakin besar utang, semakin kecil pertumbuhan. Itu harus kita waspadai. Lalu pemerintah dan BI seperti yang saya kemukakan tadi, sebaiknya sedia payung sebelum hujan. Dari sekarang sudah menyusun protokol bagaimana mengantisipasi kalau ada situasi yang terburuk. BI sekarang menerapkan aturan hedging, tapi baru berlaku 2017. Ada baiknya dipercepat dan lebih ketat. Hedging itu hanya kalau tidak diikuti, sanksinya hanya berupa teguran, lalu diumumkan atau bukan diumumkan, diberitahukan kepada kalau BUMN kepada Menteri BUMN, kalau misalnya dia terdaftar di bursa kepada otoritas bursa, hanya diinformasikan begitu saja. Tidak ada sanksi bahwa perusahaan ini ada pengupahan, tidak ada lindung nilai. Ya. Lalu lindung nilainya sekarang 20%. Ada baiknya BI misalnya menetapkan aturan kalau mau meminjam uang dalam bentuk falas ke luar negeri, maka nilainya maksimum persentase tertentu dari aset falas perusahaan itu. Sehingga jauh lebih aman, jauh lebih terjamin bagaimana pembayarannya. Sehingga pada akhirnya tidak menjadi beban. Kemudian awas itu ada perusahaan-perusahaan yang memang sekarang gali lubang tutup lubang, pinjam uang dari luar negeri untuk membayar kembali utang-utang lamanya refinancing, dan itu jumlahnya terus meningkat. Dari perusahaan-perusahaan yang seperti ini, kalau misalnya ada yang default, ada yang gagal bayar, itu dampaknya bisa mempengaruhi risiko secara keseluruhan. Jadi mau tidak mau memang ini waspada, utang sudah merupakan lampu kuning. Saya harapkan mungkin pemerintah juga DPR bisa benar-benar serius dalam mengatasi. Oke, itu tadi suara Hargi Hermawan, seorang wartawan ekonomi dan juga pengamat ekonomi. Sebelumnya Eka Sastra, anggota Badan Anggaran DPR RI dari Partai Golkar, dan
Lebih awal lagi Dr. Arief Budimanta, Wakil Ketua Komisi Ekonomi dan Komite DPR, Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Demikian diskusi kita dan semoga ada manfaatnya. Saya Ican Lawrence, sampai jumpa.